Selamat pagi. Belum kompak, Kak. Belum kompak. Tadi sudah gladi bersih loh, Kak. Jadi udah gladi Mungkin bersih. Kak Lea harus Gini loh. lebih... Oh, lebih semangat. Ya. Coba. Selamat pagi. Nah, oh benar, Kak. Benar kan? Benar. Semua tergantung Kak Lea. Nanti saya suaranya serak, Kak. Nah, Oke. semangat semua. Semangat. Ya. Hari ini kita bersyukur, Kak. Ya. Karena sampai di tempat ini dalam keadaan sehat. Terus dalam keadaan yang semangat, fresh. Betul. Anak Tuhan. Coba tadi kakak dengar ada cerita di tol ada kecelakaan beruntun. Nah, benar kakak. Jadi apapun bisa terjadi, Kak. Betul, Kak. Kita nggak berdoa dalam perjalanan sebelum berangkat, wah pasti Semua apapun bisa terjadi. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, pasti Tuhan melindungi kita ya, Kak ya. Betul, Kak. Setiap detik aja Tuhan mampu mengubah segalanya, Kak. Betul. Oh, ini aku bikin kecelakaan. Oh, ini aku bikin. Tuhan bisa mengubah segalanya. Jadi kita patut bersyukur sampai di tempat ini kita diberi kesehatan, diberi keselamatan oleh Tuhan. Nah, kita mau mengucap syukur dengan apa, Kak? Kita mau nyanyi pujian. Dengan pujian. Seperti rusa merindukan air. Seperti kita yang selalu merindukan kehadiran Tuhan. Merindukan air. Merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepada Tuhan, hanya kepadamu ku sembah.
Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau setelah mengumpulkan kami kembali ya Tuhan, untuk berbakti, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyataan-Mu pada hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai kebaktian kami ini ya Tuhan. Tuhan pimpin kami semuanya yang ada di tempat ini. Biarlah semua puji-puji yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin ya Bapa, kebaktian kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga sertai adik-adik kami yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami buka kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Duduk apa? Berdiri. Nyamain kita Kak. Oh biar iya. kita punya teman. Oke. Kak, mau tanya. Menurut Kak Hengki, di dunia ini apa yang paling besar Kak? Ya pasti Tuhan lah yang paling besar. Oh pasti Tuhan, benar Kak. Iyalah. Bukan gunung. Gunung yang ciptain Tuhan Kak. Hah? Bukan bukit Kak. Bukan dong Kak. Bukan cinta gitu Kak. Nah, kalau ABG, cintaku tuh lebih besar melebihi segalanya. Iya itu. Hah? Betul. Benar. Senyum-senyum Iya, Kak. senyum-senyum. Karena umur segini tuh. Jangan-jangan udah Kak ya. Umur segini tuh baru tertarik Kak. Nah. Lagi pada PDKT Kak. Bener Kak. Yang paling besar itu Tuhan kita ya Kak ya. Tuhan, Kak. Melebihi gunung. Karena gunung aja yang nyiptain Tuhan. Betul Kak. Bukit yang nyiptain Tuhan. Iya, betul. Lautan yang nyiptain Tuhan. Berarti yang paling besar itu Tuhan. Kita mau nyanyi apa Kak? Besarlah Tuhan. Tepuk tangan semua yang semangat. Semangat ya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Adik-adik sendiri Kak. Ayo nyanyi dong. Yang kencang. Keluarkan suaranya. Kurang kenceng Kak. Yang semangat dong. Ayo. Sama-sama Kak. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Kayaknya kakaknya doang yang semangat Kak. Boleh duduk. Semangat kok Kak, semangat. Kurang Iya, tapi, Kak. semangat. Oh kurang. Habis ini Habis ini ya Kak ya, Iya. kita lebih semangat lagi. Kita nyanyi apa Kak? Bila takut membayang. Tenang aja adik-adik, kalau nggak bisa liriknya, sudah ada teksnya. Bila Takut membayang dan hatiku bimbang. Pandang terus pada Tuhan, harapkan
haleluya tinggi, lewat gunung Bila dan takut lembah. membayang, bila takut membayang, dan hatiku bimbang. Yang kenceng dong. Harap dan sembahyang. Naik-naik tinggi, haleluya tinggi. Sekali lagi Kak, sama-sama Kak. Bila takut membayang, bila takut membayang. Tepuk tangan boleh. Hatiku bimbang dan terus pada Tuhan harapkan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci naik lebih tinggi, tinggi haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Tinggi haleluya tinggi, lewat gunung dan Tinggi, haleluya lembah. Tinggi haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Nah, meskipun melewati gunung tinggi, bukit tinggi, kasih Tuhan tidak terbatas Betul Kak. Kak, selalu menyertai kita. Ya, selalu menyertai kita. Seperti firman hari ini Kak, yang kita mau mendengarkan dari Kak Sam. Nah, Kita tunggu-tunggu firmannya tentang apa? Kita pujikan lagu dulu. Kuasa dalam namamu. Sumber segala pertolonganku, sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban, sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu di saat hatiku berseru memanggil namamu. Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sumber segala pertolongan, sumber segala Pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, puji-pujian kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami yakin lagi kami mendengarkan firman, kami belajar tentang firman-Mu ya Tuhan, kami mengerti Tuhan akan berbagai persoalan kami, permasalahan kami, Engkaulah jawabannya ya Tuhan. Kami tahu sumber segala pertolongan, sumber jawaban semua ada padamu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kakak Samuel. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Ya, puji Tuhan, kakak boleh bertemu kalian kembali, ya, dan juga kakak mengucap syukur karena adik-adik semua yang telah hadir di pagi hari ini boleh datang dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dan tentunya setelah kita nyanyi, setelah kita memuji Tuhan, ya, hati kita dipenuhi dengan sukacita yang datang dari Tuhan, ya, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kakak yakin kalian semua sudah siap dan terima berkat firman Tuhan ini dengan hati yang percaya kepada Tuhan, karena setiap perkataan Tuhan bagi kita semua adalah Tuhan sendiri. Mau kalian satu persatu, ya, yang ada di dalam ruangan ini, ya, kalian dengar, kalian imani, kalian percaya, ya, dan kalian jalani, ya, sehingga firman Tuhan itu mendapatkan tempat yang spesial di dalam hati kita semua, ya, amin. Ya, pagi hari ini kita akan mulai dengan ayat pertama, yaitu ayat emas kita, ya, karena dari situ kita akan sama-sama belajar. Ada satu hal yang sangat penting, ya, di dalam hidup kita. Waktu kita masih kecil, beranjak dewasa, ya, bahkan sampai seterusnya hidup kita, satu hal ini akan kita pegang, ya. Jangan kita lakukan kepada orang lain, terlebih lagi kita lakukan kepada Tuhan. Ya, kita baca dulu ayatnya. Kak Daniel di Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, Efesus 4 ayat 29 yang kita baca tadi adalah janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ya. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang perkataan kotor, ya, yang keluar dari mulut kita, ya. Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata kotor melalui mulut kita. Apa itu, Kak? Mulut apa kata-kata kotor? Ya. Apa kata-kata yang mengandung kata sampah? Atau mengandung kata-kata yang jelek, ya, atau yang menjijikkan, ya, bukan itu. Tapi yang paling penting adalah kata-kata yang tidak sampai menyakiti hati orang lain, ya. Loh, ada ya Kak kata-kata yang menyakiti hati orang lain? Oh banyak, ya, banyak sekali, ya. Kita akan belajari satu-satu. Apa aja sih kata-kata kotor itu? Ya, tapi yang paling penting adalah kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita itu adalah itu pasti akan menyakiti hati orang lain. Ya, pasti akan membuat orang lain down. Pasti akan membuat orang lain menjadi lemah. Dan terlebih lagi membuat hati orang lain menjadi sakit hati. Sakit hati kepada kita yang mengucapkan kata-kata kotor itu, ya. Nah, kakak mau tanya nih, kalau kakak udah ngomong kata-kata kotor, ya, apa yang keluar dari pikiran kalian pertama kali? Ya, kalian kan masih muda nih, masih kecil, ya, hidup di zaman yang sekarang, komunikasinya, informasinya semuanya sudah serba lengkap, ya. Setiap hari, setiap saat
kalian bisa dapatkan ya dengan satu alat yang ada di tangan kalian ini yang selalu kalian bawa. HP satu ya. Nah, kata-kata apa yang merendahkan orang lain? Istilahnya apa? Ayo, sekarang tren banget ini. Hah? Ada yang tahu? Toksit. Oke, itu kata-kata toksit, betul. Nah, toksit ya. Kata-kata yang apa kalau istilahnya meracuni orang lain ya. Nah, tindakannya mengeluarkan kata-kata itu disebut apa? Ayo. Istilahnya apa? Kalian pernah dengar kata bully? Iya. Atau bullying ya. Ya, kan sekarang tenar sekali ya kata-kata ini ya. Bully. Oke. Kita akan sama-sama belajar ya. Dan bulan ini adalah bulan di mana kita belajar dari kitab Amsal. Ya, 2 minggu yang lalu kan, 1 minggu yang lalu ya, kita semua ambil topiknya dari kitab Amsal ya. Kitab Amsal itu ada di Perjanjian Lama. Dan kitab Amsal ini adalah tulisan dari seorang raja yang sangat bijaksana ya, seorang raja yang diberikan hikmat kepada Tuhan dari Tuhan kepada dia untuk menyampaikan hal-hal yang boleh kita pelajari, boleh kita pegang ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ditulis semua di dalam kitab Amsal ya. Nah, tentang bullying tadi kita balik lagi ya. Itu firman Tuhan mengatakan bahwa tindakan bullying itu adalah suatu hal yang sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan ya. Dan dari ayat yang sudah kita baca tadi, Efesus 4 ayat 29 ya, itu bullying itu juga sama dengan perkataan kotor yang keluar dari mulut kita ya. Dan diteruskan tadi dari ayat tadi, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun ya, di mana perlu ya, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kakak mau tekankan di sini, di mana perlu ya, di situ ada kata-kata di mana perlu. Artinya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita adalah perkataan yang kita ucapkan sehari-hari, setiap saat, setiap waktu. Ya, ingat itu. Jadi jaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita itu nantinya membuli orang lain, merendahkan orang lain, ya, tidak menghargai orang lain, dan terlebih lagi menghina orang lain. Ya, itu adalah yang akan kita pelajari, yang akan kita cermati satu-satu ya melalui Amsal nanti. Ya, oke, kita baca dulu ya. Tadi kan kakak udah bilang di kitab Amsal, kita buka dulu. Di kitab Amsal 14 ayat 31. Silakan Kak Dion. Amsal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ya, kita baca di sini Amsal 14 ayat 31 ya, yang dari Amsal yang kita baca ini jelas sekali pandangan dari firman Tuhan ya tentang bully ini ya, bullying ini. Ya, membuli itu sama juga artinya dengan merendahkan orang lain ya, dan juga terlebih lagi dengan bully itu kita merendahkan Tuhan. Ya, kita meremehkan Tuhan. Karena apa? Kakak mau tanya, biasanya kalau kita keluarkan kata-kata kotor, ya, kata-kata yang menghina, artinya kita membuli orang lain, ya. Kenapa kita disebut merendahkan Tuhan atau meremehkan Tuhan? Ada yang tahu nggak? Kalau kita bully orang lain, sama juga kita menghina Tuhan, meremehkan Tuhan. Iya. Amin, betul ya. Orang yang kita bully adalah ciptaan Tuhan juga
Enggak, betul enggak? Sama kan? Dia membuli dan yang dibuli sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi artinya kalau kamu membuli orang lain, sama juga dengan kita membuli Tuhan. Ya, simpel ya, enak ya, enak dimengerti ya. Bahwa bully itu adalah kita sama juga kita menghina Tuhan. Ya, oke. Membuli adalah kita juga artinya kita menindas orang lain. Nah, menindas itu apa sih Kak? Kalau kita pelajari sejarah, ya, rakyat Indonesia mengalami penindasan pada zaman penjajahan Belanda dulu. Nah, disiksa, dibully, betul, dihina, diperbudak. Wah, banyak sekali kata-kata yang merendahkan orang lain. Ya, padahal yang kita bully itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Betul ya? Nah, berarti perbuatan bully itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Tidak baik. Sama sekali tidak baik. Jadi, kesimpulannya kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Ya, jangan ada keluar kata-kata kotor dari mulut kita. Jangan ada keluar kata-kata kotor yang menghina orang lain, yang merendahkan orang lain, yang meremehkan orang lain, ya. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Karena apa? Apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Trennya ya, enggak orang muda, enggak orang tua, enggak orang dewasa, semua orang cenderungnya adalah untuk membuli orang lain. Loh, kok bisa Kak? Oh bisa, sangat bisa. Sekarang Kakak mau tanya, kalian di sini yang semuanya katanya tadi sudah bersaksi memegang HP, punya HP, ya, punya smartphone, ya. Siapa di sini yang HP-nya nggak punya sosmed? Ada yang angkat tangan juga tapi diturunin lagi. Ada yang nggak punya sosmed ya? Oke. 1, 2, ya. 1, 2, 3, 4. Ayo, ada lagi, 5. Sosmed tahu ya? 6, 7. 7 dari hampir 100. Berarti prosentasinya kecil dibandingkan dengan yang punya sosmed di HP-nya atau di smartphone-nya. Nah, pertanyaan kedua, di sosmed itu yang kalian baca, yang kalian perhatikan, ya, itu yang paling enak, paling menyenangkan itu berita tentang apa? TikTok, ada TikTok. Nah, kalau ngomong TikTok, kakak agak gimana gitu ya, karena kakak nggak punya TikTok, nggak tahu tuh, ya. Tapi kira-kira di TikTok itu, di dalam TikTok itu, ya, yang paling senang kalian lihat, ya, itu apa? Penyanyi. Apa lagi? Dancing. Hah? Drama. Kakak senang nih, drama. Nah, ya. Drakor. Wah, ya oke, drama lah ya. Kita ambil contoh satu drama. Ya, di dalam drama pasti ada ceritanya bukan? Nah, drama itu enak diikutin, enak dibaca, enak didengar kalau ada yang mengatakan hal-hal yang hal-hal yang menghina, hal-hal yang meremehkan, hal-hal yang mengejek orang lain, hal-hal yang menghina orang lain. Kira-kira seperti itu enggak? Iya, pada ngangguk, iya, betul, ya. Ya, itu contoh kecil. Masih banyak lagi sosmed yang lain, ya. Ya, kalau kita baca sehari-hari, hampir setiap waktu, begitu buka HP, begitu buka sosmednya ya, wah, itu isinya perkataan-perkataan seperti itu tuh. Dan itu enak itu untuk diikutin. Betul nggak? Enggak, betul.
Ya, kakak sangat yakin banyak betulnya daripada enggaknya. Ya, karena apa? Ya, ini adalah satu sifat, ya, satu karakter dari manusia, ya, yang memang senangnya adalah ngikutin hal-hal yang seperti itu, ya, kata-kata yang bombastis, kata-kata yang menghina orang lain, mengejek orang lain. Wah, kita tuh paling senang, ya. Karena dengan apa? Karena dengan demikian adalah kita percaya bahwa orang yang kita ejek itu, orang yang kita tahu bahwa itu dia lagi diejek, itu orang yang pasti statusnya lebih rendah dari kita. Betul nggak? Ya. Kakak mau tanya, kalian pernah mengejek atau menghina orang yang lebih tinggi statusnya dari kamu? Ada? Kamu menghina siapa? Kamu mengejek siapa? Ayo, kamu angkat tangan tadi. Keluarga. Ya, intinya kakak mau ngomong begini, ya. Kalau kita keluarkan kata-kata yang menghina atau mengejek, biasanya itu kita tujukan kepada orang yang statusnya lebih rendah dari kita. Ya, bisa juga teman kita, ya. Bisa juga kita tahu bahwa teman kita ini kondisinya lagi nggak baik, ya. Teman kita ini jahil, nakal, ya, suka jahilin kita, gitu loh, ya. Kita dalam hati mungkin kita nggak bisa balas nih, kita nggak bisa melawan nih, ya. Tapi dalam hati kita, wah, kamu itu nggak bener deh, ya kan? Kamu itu mentang-mentang kamu, ya kan? Mentang-mentang kamu ini, jadi dalam hati udah keluar nih, udah mulai cari kata-kata yang mengejek dia, menghina dia, ya. Sebaliknya juga sama, kita juga ada tendensi untuk menghina orang yang di atas kita, mengejek orang yang di atas kita. Oh, banyak sekali sekarang, ya. Kalau kalian baca, ya, di sosmed, ya, lihat di TV dan segala macam, ya, bentuk komunikasinya, ya. Sekarang ini kan banyak orang-orang petinggi-petinggi, pejabat-pejabat itu kan lagi bermasalah nih dengan hukum, ya. Kakak yakin, walaupun kalian masih kecil, tapi paling tidak kan ada yang ngikutin, ya. Ada yang tahu, ya. Nah, itu gimana? Biasa kalau baca gini, wah, ada nggak perasaan yang pertama keluar dari hati kalian apa? Kaget. Habis kaget? Udah? Oh udah, ya. Ya, mungkin kalian masih muda, tapi untuk orang yang sudah lebih dewasa, nah ini nih, ya, ini dia nih, ya, udah lama nih saya cari-cari ini, benar dia kena kasus, benar nih dia kena masalah, nah, kena lo, rasain lo, kan gitu kan? Itu juga sama dengan mengejek, menghina, ya, betul nggak? Ya, jadi bullying itu diajarkan di dalam firman Tuhan, ya, dan dalam firman Tuhan itu kita akan banyak belajar, ya. Kalian rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, ya, rajin mendengarkan khotbah, ya, rajin mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari firman Tuhan, ya, karena itulah yang akan menuntun setiap jalan langkah hidup kita. Karena apa? Setiap saat loh, ini sekarang ini lebih kencang lagi, ya, lebih banyak lagi, ya, hal-hal yang akan membuat kita cenderung untuk mengejek orang lain, menghina orang lain, ya, sama juga dengan artinya kita membuli orang lain, ya. Nah, itu kalau kita yang membuli. Bagaimana kalau kita yang dibuli? Nah, pertanyaannya adalah, kalian pernah nggak dibuli sama orang lain? Oh, jawabannya pernah, semuanya pernah. Ya, kakak juga pernah, waktu masih kecil seumuran kalian, ya, SD, SMP, ya, itu juga kakak mengalami dibully sama teman-teman kakak, tingkat yang tingkatnya yang kelasnya lebih tinggi, ya, itu kakak juga ngerasakan, ya,
Gimana perasaan kalian kalau dibully? Diam saja. Wah, ini sesuatu hal yang yang bagus juga sebenarnya untuk jadi contoh, ya. Jadi membuli itu bukan hanya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga bisa, betul ya? Ya, jadi banyak hal, banyak kesempatan ya yang kita bisa pelajari dari satu kata ini aja nih, bullying, ya. Wah, kita semua alami hal ini, ya. Enggak dari zaman dulu sampai sekarang, ya. Bahkan dalam Alkitab pun dicatat. Kita akan baca nanti, ya. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang dibully, ya. Dan juga kenapa kita dibully? Tadi kan kakak udah bilang, kenapa kita membuli? Sekarang kenapa kita dibully? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Karena orangnya suka membuli. Ya, oke. Ya, berarti yang membuli kita orangnya suka membuli. Betul, itu betul ya. Berarti dia suka membuli. Ya. Iri hati. Ngiri sama kita. Ayo. Cari perhatian. Dengan membuli ya, dia cari perhatian ya. Nah, merasa rendah. Ya. Oke. Banyak hal. Tapi coba kita baca dari Amsal dulu ya. Amsalnya nggak jauh-jauh dari tadi. Amsal 18 Kak Dion. Amsal 18 ayat 21. Yuk kita baca dulu. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, kita kembali lagi ke lidah atau perkataan yang keluar dari mulut bibir kita. Ya, nah hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah ini ya, kita nggak jauh-jauh ya urusan mengejek, menghina dan lain-lain itu atau bullying itu kita nggak jauh-jauh dari perkataan. Ya, ingat semua ya dari kita pasti ada kekurangannya, betul ya? Semua dari kita juga pasti punya kelebihannya, betul kan? Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Kalian harus ingat itu satu hal, ya. Nggak ada yang Tuhan ciptakan itu yang tidak sempurna. Semua makhluk yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah sempurna adanya. Ya, itu yang kita pegang dulu pertama kali. Ya, sebelum kita berbicara, sebelum kita ngomong. Ya. Dengan demikian, kita tahu bahwa teman kita, orang yang kita ngajak ngomong, ya, itu juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi begitu kita ngomong, kita harus hati-hati nih. Keluarin kata-katanya, jangan kata-kata yang menghina, mengejek, merendahkan dia, ya. Jangan keluarin kata-kata yang yang membuat dia down. Ya, tapi sebaliknya kita keluarkan kata-kata dari mulut kita adalah kata-kata yang memberikan semangat. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang mengajak dia untuk kenal Tuhan. Nah, ya, itu yang ditekankan oleh firman Tuhan. Akibatnya kalau kita sering menghina orang lain, mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata yang mengejek orang lain, ya, akibatnya apa tadi? Kita baca tadi. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Luar biasa ya. Hidup dan mati loh. Ya, kita hidup dikuasai oleh lidah kita. Kita mati dikuasai lidah kita juga. Jadi hati-hati, ya, jangan sampai salah ngomong, kan gitu ngomongnya ya, jangan sampai salah ngomong ke orang lain, ya, apalagi jangan sampai salah ngomong kepada Tuhan, itu loh, ya, makanya kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dulu sebelum kita melangkah, sebelum kita berbuat sesuatu, ya, itu penjagaan dari Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Apapun yang kamu kerjakan, itu yang kalian pegang. Ya, sebelum melangkah, mau kerjain apapun juga, hal-hal yang kecil juga, ya,
Kakak mau tanya, seberapa banyak di antara kalian di sini yang sebelum makan berdoa dulu? Semuanya angkat tangan. Sip, bagus. Tujuan kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita makan apa? Ya. Oke, kita bersyukur ya kepada Tuhan atas berkat-Nya. Tapi terlebih lagi apa? Ketika kita berdoa, ya kamu mau tunjuk tangan? Tidak beracun? Sehat buat kita, betul? Ya, itu semua adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, terlebih lagi apa? Dengan kita berdoa kepada Tuhan sebelum makan, kita ingat, memang Tuhan yang menyediakan makanan itu bagi kita, betul ya? Tapi ingat juga, yang masak makanan ini siapa? Orang tua. Kalau kalian makan di luar, yang makan di restoran misalnya, yang nyiapin makanannya siapa? Chefnya, tukang masaknya, pelayannya. Oh banyak nggak orang? Banyak orang. Ya, karena dengan demikian kita berdoa, kita juga mendoakan orang lain. Kita menghargai orang lain, kita menghormati orang lain yang sudah mendukung kita, ya, sudah membuatkan makanan yang enak buat kita, ya. Itu contoh kecil. Sebelum belajar di sekolah, kakak yakin kalian di sekolah, kalian di kelas, ya, sebelum masuk pelajaran pertama, biasanya ada doa dulu, Kak. Ya, betul, setuju. Ya, bahkan ada yang renungan dulu ya. Ada renungan dulu ya sebelum masuk pelajaran ya. Nah, itu juga satu contoh yang baik. Karena dengan demikian apa? Akan menjaga setiap langkah hidup kita. Akan menjaga mulut kita. Ya, jangan asal sembarangan ngomong. Ya, jangan keluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa pelajari. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita. Ya, dan ingat, siapa yang menggemakannya artinya apa? Yang ngomong kata-kata ini akan makan buahnya loh. Ya. Nah, kakak balik lagi ke tadi. Kalian kalau biasanya dibully, ya, dibully sama teman kamu, dibully sama orang lain, ya, itu cenderungnya karena apa? Kita yang terlebih dahulu membuli teman kita itu. Betul nggak? Enggak juga. Oh, saya nggak pernah bully, Kak. Enggak seperti itu. Tapi banyak loh, ya. Karena kan kalau biasanya kalau kamu sudah mengejek satu orang, teman kamu, apa yang dilakukan teman kamu terhadap kamu? Dibully balik, diejek balik, ya. Dibales, betul. Nah, itu dia, ya. Jadi, langkah yang paling baik adalah kita berdoa dulu kepada Tuhan. Sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan sesuatu, ya, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Tuhan sudah memberkati kami, sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Jagai, lindungi, ya. Jagai di mulut perkataan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang baik, ya, yang tidak menghina orang lain, ya, tetapi sebaliknya membangkitkan semangat hidup orang lain. Nah, satu lagi, baca dulu di Efesus, balik lagi Efesus, ya, perjanjian baru, Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Ya. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, karena itu, ya, ini pesan Tuhan kepada kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Tahu artinya seksama? Seksama itu artinya teliti, cermat, hati-hati sebelum melangkah, ya. Bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berkata-kata, bagaimana kamu mengucapkan kata-kata kamu, ya. Janganlah seperti orang bebal, jangan seperti orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Tetapi seperti orang arif, orang bijaksana, ya. Seperti Raja Salomo yang menuliskan kitab Amsal itu tadi, ya. Banyak sekali, ya, nasihat-nasihatnya banyak sekali. Ya, kalian sudah belajar dari 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, sekarang ini nanti
1 bulan ini kita akan belajar banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita pelajari dari kitab Amsal ini. Nah, contoh dalam Alkitab ya, singkat aja. Ada seorang hamba Tuhan yang juga dibully ya sama orang lain. Ya, bahkan sama anak-anak. Ayo, tahu nggak ceritanya? Ya. Oke, betul. Orang botak itu siapa namanya? Ya, Elisa. Ya, betul. Nabi Elisa. Ya, waktu dia mau melayani Tuhan di satu tempat, ya, dia lagi berjalan ke kota itu, di tengah jalan ketemu dengan anak-anak, bukan anak-anak seumur kalian sebenarnya sih, tapi anak-anak muda yang belum dewasa, ya. Banyak loh, jumlahnya sampai 30 orang lebih, ya. Nah, mereka begitu ngelihat Nabi Elisa, ya, apa yang mereka lakukan pertama? Ngeledek, ngejek, ya. Karena apa dia mengejek Nabi Elisa? Karena dia botak, oke, ya. Memang pada zaman itu, zaman Israel, seorang pria atau seorang laki-laki, kalau dia tidak punya rambut, ya, itu adalah suatu hal yang kurang pantas ya pada zaman itu gitu loh. Ya, tapi kakak mau tanya, anak-anak itu, orang-orang muda itu tahu nggak bahwa yang dia ejek itu adalah seorang nabi Tuhan? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Sebenarnya mereka tahu bahwa itu adalah seorang nabi hamba Tuhan. Ya, mereka tahu. Ya. Mereka tahu dan mereka mengejek, menghina Nabi Elisa, bayangkan. Ya. Jadi, kalau Tuhan segera menurunkan hukumannya kepada orang-orang muda itu, ya. Itu kalian harus ingat. Ya. Mereka tahu tuh siapa tuh yang diejek tuh. Tahu, itu Nabi Elisa, seorang yang harusnya dihormati, ya, dihargai, tapi mereka bersikap sebaliknya. Mereka mengejek Nabi Elisa. Wah, Tuhan marah. Nabi Elisa nggak membalas Nabi Elisa. Nabi Elisa cuma menegur, ya, tapi teguran Nabi Elisa dibarengin dengan hukuman dari Tuhan. Dicabik-cabik itu 30 orang anak-anak muda itu sama 2 ekor beruang. Nggak mati sih, tapi dicabik-cabik. Mau dicabik-cabik? Nggak mau, ya kan? Tak terluka, ya. Tapi itulah hukuman Tuhan, ya, untuk mereka yang bukan iseng lagi deh, tapi udah benar-benar menghina, merendahkan hamba Tuhan, ya. Jadi ingat, siapapun jangan kalian hina, siapapun jangan kalian rendahkan, ya. Jangan keluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Itu prinsipnya, ya. Itu juga sama dengan membuli, ya. Jadi pegang firman Tuhan pada pagi hari ini, terapkan dalam hidup kalian, jalankan itu setiap saat. Mulailah dengan berdoa dulu kepada Tuhan, apapun yang kita kerjakan. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita adalah perkataan yang menghormati Tuhan, tidak merendahkan orang lain, terlebih lagi menghina orang lain. Ya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, satu ayat emasnya tadi yang kita baca di awal, kita ulangin lagi ya, kita baca sama-sama ya. Kak Dion, kita baca lagi sekali lagi, Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, kita baca sekali lagi ya, sama-sama ya, oke? Semua buka Alkitabnya kan? Ya, Efesus 4 ayat 29, sama-sama. Janganlah ada keluar, tetapi di mana perlu beroleh kasih karunia Tuhan. Ya, amin. Oke Kak, kita akan menyanyikan satu pujian, Satu di Hatiku.
Thank you Kak Dion. Hanya kepadamu ku berikan syukur dan mazmurku, sebab tiada Allah yang seperti Engkau, kasih setiamu setiap hari selalu baru. Kepadamu ku takkan berhenti berharap, sebab tiada Allah yang seperti Engkau, janji setiamu tinggal tetap. Mari dipanggil sendiri, ku menyembahmu. Ku menyembahmu dengan segenap hatiku, Ku tinggikan. ku tinggikan, ku kagumi pekerjaanmu dahsyat dan ajaib. Ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu dengan segenap hatiku, Tuhan. Hanya Engkau satu untuk selamanya. Hanya Engkau Oh satu. Yesus. Hanya Engkau satu untuk selamanya, oh Yesusku. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami, Allah kami satu-satunya yang ada di dalam hati kami. Karena itu Tuhan, kami percaya kepadamu. Di dalam hati kami ada Tuhan, ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun hidup kami. Karena dari hati kamilah akan keluar perkataan, tindakan, pikiran, apapun juga ya Tuhan yang keluar dari hati kami adalah mencerminkan Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami mau tetap hidup taat dan setia kepadamu. Taat mendengarkan firman-Mu, taat menjalankan firman-Mu. Setiap langkah kami, baik itu perkataan kami, baik itu tindakan kami, baik itu pikiran kami, apapun juga yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya berasal dari hati kami yang sudah dipenuhi dengan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, yang akan menyertai setiap langkah hidup kami. Tindakan kami, apapun juga ya Tuhan, adalah berdasarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau mengucap syukur dan kami sudah menerima semua yang baik. Berkat Tuhan, firman Tuhan, puji-pujian yang berkenan kepadamu. Dan biarlah anak-anak-Mu ini semua yang mendengarkannya, yang ada di dalam ruangan ini, boleh menikmati berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan, berlaku di dalam hidup mereka, berlaku di dalam hidup keluarga mereka, berlaku di dalam lingkungan tempat tinggal mereka, dan terlebih lagi di dalam pelajaran mereka di sekolah. Juga Tuhan yang menyertai, menuntun setiap langkah mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, menikmati hasil dari apa yang mereka upayakan di dalam hidup ini, menikmati hasil yang maksimal. Di semasa hidup mereka yang masih muda ini ya Tuhan, mereka terus rajin berjalan di dalam rancangan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan akan memakai hidup mereka menjadi alat-alat-Mu yang tangguh menghadapi
hidup di dunia ini yang semakin jahat, yang semakin tidak karuan ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menuntun langkah hidup kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih.